taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua saja. Tempat berpegang dua, satu di kanan, satu di kiri. Kalau kalian pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kalian tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke Pulau Penyengat, tertulis Gurindam 12, tertulis nyata dalam Gurindam yang ditulis oleh Raja Ali Haji, diurutkannya 4 pegangan dalam Islam: Quran, hadis, ijma', qiyas. Pegangan inilah sekarang yang tidak diberikan kepada anak-anak muda kita. Apa tempat mereka berpegang sekarang? Gamang, galau, tak tentu arah, tak ada tempat dia berpegang. Pegangannya apa sekarang? Musik. Pegangannya apa sekarang? TV. Pegangannya sekarang apa? Internet. Pulsa sedang banyak, dia tenang. Begitu habis dia galau. Kalau ditinggalkan harta, harta binasa. Ditinggalkan kuasa, kuasa akan sirna. Ditinggalkan nama, nama akan jatuh. Tengku, Said, Raja, binasa. Tapi ketika kau tinggalkan Quran dan Sunnah, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, tinggalkanlah itu. Berapa banyak orang-orang kaya, orang-orang besar meninggalkan tanah sejauh mata memandang, meninggalkan emas bebungkal-bungkal. Ketika hari berganti, musim berubah, dia tidak kekal, maka tinggalkanlah yang kekal. Afdalul zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang orang sedang kehilangan pegangan, kehilangan arah, sampai menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual akhiratnya. Dunia ini tempat persinggahan. Saya dibawa singgah sebentar ke belakang padang. Singgah, berapa lama singgahnya? Untuk apa singgahnya? Kami di sini hanya 3 saja. Datang, sholat, makan, ceramah, pulang. Misi kami di pulau ini 3 saja. Datang, makan, sholat, ceramah, pulang. Ini bukan tempat tinggal kami. Tempat tinggal kami di sana. Habis masanya kami pulang, karena maghrib nanti sudah menunggu janji. Begitu juga dengan tempat persinggahan. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tak bisa kita minta lama-lama di sini. Dari mana? Alam roh. Pindah ke mana? Alam perut, alam rahim. Pindah ke mana? Alam dunia. Pindah ke mana? Alam kubur. Pindah ke mana? Alam akhirat. Lama di alam dunia, persinggahan sementara waktu petang. Petang datang, kita pun berlanjut. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kalau tegak di bawah pokok kelapa, tengoklah ke bawah. Kelapa tua jatuh, kelapa muda jatuh, mumbang jatuh, mayang jatuh, pelepah pun jatuh. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa. Kalau kau miskin, miskin itu sebentar saja, sementara malaikat maut datang. Kalau kau cacat, buta, lumpuh, pincang, stroke, jangan sakit hati, karena kau mengalaminya tak lama, karena setelah itu kau akan mati menghadap Allah. Yang kaya pun jangan sombong, karena kau tak kekal abadi. Kurang hebat apa Qarun yang hartanya melimpah ruah, sekarang tinggal jadi danau. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, ada danau besar namanya Danau Qarun. Bulan 7, bulan Juli, bulan 8, bulan Agustus, mahasiswa dibawa jalan-jalan ke Danau Qarun. Inilah danau tempat Qarun tenggelam. Orang paling kaya di dunia, kunci-kuncinya aja dipikul orang-orang tegap, bodyguard tak sanggup memikul kuncinya. Belum lagi emas hartanya, tenggelam masuk ke dalam danau.
danau Qarun. Saking kayanya Qarun, kalau ada ibu menggali tanah di belakang rumah, di belakang padang, gali tanah, dapat periuk emas. Apa kata ibu? Periuk Qarun. Padahal tenggelamnya di Mesir, bisa pula periuknya ke belakang padang. Saking hebatnya Qarun. Harta Qarun itu pakai huruf qaf, Qarun. Tapi karena orang kita payah menyebut karun, kata dia. Harta karun. Itu tak betul. Yang betul harta Qarun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah yang bisa menyelamatkan anak-anak kita. Mungkin agak berpisah sejenak. Masukkan ke pondok pesantren di Batam, Tanjung Balai Karimun, ada pesantren bagus. Atau di Pekanbaru Riau, masukkan. Langsung ke Jawa aja Pak, ke Gontor, masukkan. Itulah yang menjadi pegangan dia. Karena kita tak bisa mengontrol dia 24 jam. Biarkan, tanamkan microchip dalam kepala dia. Nah, aku tak bisa mengontrolmu. Yang mengontrolmu adalah dia. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kasih dia makan. Saya sebagai laki-laki ada 5 hak anak istri dalam diri saya. Kalau tak saya kasih, maka saya zalim. Saya merasa benar, tapi saya sedang salah. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, kasih dia makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Pakai, kasih dia pakai. Baju koko, baju batik. Tempat tinggal, sediakan dia rumah. Belum sanggup buat rumah, kontrak. Nanti sampai masanya ada duit buat rumah. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, masukkan dia ke sekolah agama. Dulu orang-orang Melayu belajar agama di Pulau Penyengat. Makam Habib As-Saqqaf, As-Segaf, itu dari Yaman langsung. Anak-anak raja di Pulau Penyengat langsung belajar ke ulama dari Yaman. Ulama keturunan Nabi dari Yaman. Makamnya ada di komplek makam Sultan. Inilah makam Habib As-Segaf, ulama dari Yaman yang mengajar agama Islam. Quran, hadis, fikih, tajwid, bahasa Arab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, pelajaran-pelajaran agama. Sekarang pelajaran agama yang 20 ini dipres menjadi 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Itu pun kalau SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau hanya mengharapkan impres, instruksi presiden, SMP negeri, SMA negeri, STM, SMK negeri, hanya pelajaran satu, pelajaran agama Islam. Sebodoh-bodoh orang Melayu, tidak ada orang Melayu buta huruf Al-Quran. Kenapa? Karena dia bisa membaca perukunan Melayu. Perukunan Melayu yang nulis orang Melayu pakai huruf Arab Melayu. Orang Melayu tak ada huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G datang setelah Belanda datang. Dulu bagaimana nenek moyang kita belajar? Pakai huruf Arab Melayu. Sekarang Arab Melayu digantikan huruf Latin. Apa efeknya? Luar biasa. Segoblok-goblok orang Melayu, takkan dia tak pandai baca Quran, karena dia baca huruf Arab Melayu. Setelah Arab Melayu tercampak, sekarang tinggal huruf Latin. Mau tak mau, suka tak suka, Kepri saya tak tahu berapa. Yang jelas Riau daratan, kami di darat sana buta huruf Al-Quran. 2015 40% tak pandai tulis baca Al-Quran. Dulu belajar mengaji di surau langgar musola ramai, mengaum suara tawon di masjid.
Wah, alif di atas, alif di bawah, ya alif di depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif di depan, on, an, in, on. Sekarang masuk kita ke surau, ke langgar, ke musola, sunyi. Tak ada anak-anak mengaji. Kemana? Kuali yang tak berminyak sudah menggoreng otaknya. Apa itu? Parabola 100 channel yang merusak kepala anak-anak kita. Dulu di rumah tuh TV cuma satu, TV bapak satu, TV bapak satu, TV bapak satu, TV bapak satu. Gara-gara satu TV ini berkelahi. Bapak mau nonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus, ibu mau menonton film hantu. Berkelahi, rebut-rebutan remote. Hampir gol, marah bapak emosi, menggeletar tangannya, jatuh talak 100. Kata hakim, kenapa kalian sampai bercerai? Kata hakim, kami ini bercerai Pak Hakim, malu kami cerita nih Pak Hakim. Ceritalah kata Pak Hakim. Apa masalahnya? Gara-gara TV Pak Hakim. Kalau begitu belilah TV satu lagi. Itu solusi dari Pak Hakim. Ibu beli TV satu, bapak beli TV satu. Akhirnya di rumah tu TV 2. Disitulah puncak kehancuran. Makanya sekarang keluar perda maghrib mengaji. RK Ridwan Kamil di Bandung sudah mendeklarasikan Bandung maghrib mengaji. Sekarang orang tak mau liburan ke Bandung. Dulu kalau ada orang diajak jalan-jalan ke Bandung, ya kita liburan kemana? Ke Bandung. Kemarin pegawai saya nguping dengar, kita liburan ke Bandung yuk. Kenapa tak mau ke Bandung? Bandung keluar perda, jam 10 malam diskotik, karaoke, night club tutup. Tak boleh. Kalau buka tangkap Satpol PP. Orang tak mau lagi ke Bandung. Kenapa? Dulu katanya Bandung lautan api. Sekarang habis, padam apinya sudah. Asal habis jam 10, diskotik, night club, kafe tutup. Kenapa bisa begitu? Anggota legislatifnya melek politik. Politik penting. Kepulauan Riau berapa anggota legislatif? Kota Batam berapa anggota legislatif? Kabupaten, kota, Bintan, Tanjung Balai, Karimun. Ini semua tanggung jawab umat Islam. Yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat. Masalah politik bukan urusan saya. Tak bisa. Abdul Somad bisa ceramah, kenapa? Karena ada mikrofon. Mikrofon ini bisa hidup, kenapa? Karena PLN hidup. Kalau PLN ini yang ngatur siapa? Politik. Orang yang mengatakan tidak penting politik, dia dimakan oleh politik. Politik haram. Politik haram. Politik haram. Karena orang Islam mengharamkan politik, akhirnya mereka mengambil politik. Mana buktinya? Ini Jakarta gonjang ganjing ini. Gara-gara apa ini? Gara-gara orang Islam mengharamkan politik. Makanya ini banyak anak-anak muda yang datang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang betul-betul muda ada, yang merasa muda pun banyak. Nih, masalah merasa muda wajib. Dengan merasa muda itulah kita semangat. Makanya sahabat Nabi dulu yang tua-tua ikut perang dicat rambutnya hitam. Boleh mencat rambut hitam untuk perang. Rambut putih sudah semua dicat hitam. Supaya apa? Musuh nengok dari jauh. Jangan macam-macam dengan tentara Muhammad. Kenapa? Rambutnya hitam semua tuh. Tengok. Padahal atuk-atuk yang mencat rambutnya hitam. Yang penting semangatnya muda. Umur boleh tua, semangat muda. Casing 70, signal 17. Itu baru Islam nih bangkit. Tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Tak berbunyi boleh. Makanya saya kalau dah jumpa anak muda di kampus, nanti pembekalan mahasiswa baru, Ustadz Somad ya. Saya tengok di lokal itu anak mudanya, ada yang begini. Kenapa? Galau Ustaz. La ilaha illallah.
Ente tak layak muda. Jamaah masjid saya tua-tua semangatnya muda. Ente muda gaya tua. Pindah ente ke panti jompo. Tak cocok ente di kampus. Kalian yang muda-muda bentuk remaja masjid Belakang Padang. Sebulan sekali tablik akbar. Khusus buat bulan. Jangan tanggal 1, tanggal 2. Duit belum turun lagi. Tanggal 7 buat. Setiap hari Sabtu malam Ahad pengajian di Masjid Taqwa Belakang Padang. Undang penceramahnya dari Batam, dari mana-mana. Ustaz Abdul Somad akan datang bulan Agustus. Saya ke Batam setahun 2 kali. Februari, Agustus. Mintakan ke Pak Al-Mukarram, Pak Endri. Saya matang malam ke sini. Jangan buat lagi pengajian. Hadirilah pengajian. Anak-anak muda sudah minder nengok pengajian. Apa? Pengajian tabligh akbar. Tabligh akbar itu kan untuk nenek-nenek tuh. Jadi apa namanya? Saturday night. Saturday, Sabtu. Night, malam. Saturday night, Sabtu malam. Buat acaranya Sabtu malam. Tabligh akbar. Tak ada pakai tabligh akbar lagi. Karena orang kita ini kan suka pakai Inggris. Tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Orang kampung ayam goreng. Kamu pakai apa? Fried chicken. Ada alisinya itu juga. Minyaknya pun sama, kualinya pun sama. Cuman pakai Inggris saja. Gitu juga. Mau kemana? Pengajian. Kampungan. Mau kemana? Tabligh akbar. Jadul. Apa acaranya? Saturday night. Wah, barulah buat pengajian, buat dialog, tanya jawab. Anak-anak muda tidak mau ngaji aja, nonton bareng. Pakai infocus, buat 2 layar. Infocus ganda, sana 1, sini 1, nonton. Apa judul filmnya? Di bawah mihrab cinta. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Apa judulnya? Di bawah lindungan Ka'bah. Apa judulnya? Tenggelamnya kapal Panderwick. Setelah nonton bareng, kasih pena, kasih kertas. Apa saja poin pelajaran yang dapat Anda petik dari film tadi? Buat analisa, dialogkan. Penting ke depan. Jadi tidak lagi model ceramah aja. Bosan saya ceramah-ceramah nih, monolog saja searah. Ada dialog, ada feedback, ada take and give. Pak Camat hadir, Pak Kua datang, Pak Kapolsek diminta kata sambutan, diminta pula macam-macam. Yang perempuan-perempuan buat Maulid Nabi, setahun paling tidak 4 hari besar. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Buat lomba, lomba jadi imam, lomba marhaban, lomba barzanji, lomba nasyid, lomba hadrah, lomba. Ini barzanji, nasyid, hadrah kalau tidak dibuatkan musabaqah akan hancur dengan sendirinya, tergeser oleh cinta satu malam, kucing garong dan macam-macam lah. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ini bumi Melayu, sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Tapi jangan sampai hilang di belakang padang. Kenapa? Karena kita tidak peduli pada agama, pada tradisi, pada keumatan kita. Jangan sampai orang yang batil itu merasa benar. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku tak khawatir tentang benar dan salah, karena memang dunia ini tempat hak dan batil. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Ahok, ada Anis. Dunia ini memang itu sudah pasangannya. Aku tidak pernah khawatir tentang hitam dan putih, tentang lurus dan bengkok. Yang aku khawatirkan adalah orang yang benar diam, sehingga orang yang batil merasa benar.
Aku tidak khawatir dengan perempuan yang tak berjilbab yang keliaran di jalan, karena dunia ini tempatnya orang berjilbab dan yang tak berjilbab. Yang aku khawatirkan, orang yang berjilbab diam sehingga orang yang tak berjilbab merasa benar. Aku tidak khawatir tentang anak muda yang pacaran dan yang tak mau pacaran, karena dunia ini dari dulu memang itulah tempatnya. Ada anak muda yang pacaran, ada yang tak mau pacaran. Yang ku khawatirkan, anak muda yang tak mau pacaran itu diam sehingga yang pacaran itu merasa benar. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah setan bisu. Sudahlah setan, bisu lagi. Setan bisu. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita mati, yang kita tinggalkan anak-anak yang soleh, mereka pertahankan masjid besar ini dengan pengajian, dengan tablik akbar, tetap ramai solat berjamaah. Di Pekanbaru masih ada masjid yang lantainya masih pasir. Sujud kita di situ, Allahu Akbar, bangkit kening berpasir. Tapi di belakang padang masjid cantik indah. Tak hanya lantai berkeramik, memanjat sampai ke dinding-dinding berkeramiknya. Cantik. Ada pula huruf berjalannya di atas. Nih bagus nih, bagus. Running text nih bagus. Tapi bagi orang yang sholat suka menengok-nengok, asik ke atas saja mata. Nah, maka sholat tu tengok tempat sujud. Jangan sholat menengok running text, tengok tempat sujud. Kenapa? Setan datang berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masjid di mana-mana satu lantai cukup. Ini disediakan sampai 2 lantai. Ini menunjukkan masjid ini selalu penuh. Saking penuhnya dibuatkan persediaan tu di atas. Penuh. Saya sholat di masjid, karpet dibentang paling-paling cuma 1. Semalam maghrib di Batam cuma 1 baris. Pas jamaahnya 1 baris, 2 baris paling banyak. Tapi di sini dibentang panjang. Entah sopnya aja, wallahu a'lam. Tapi yang jelas saya husnuzan, kita selalu berharap beginilah hendaknya. Masjid tetap hidup, laki-laki soleh solat di masjid. Ini laki-laki orang tua yang muda-muda nih soleh solat di masjid. Laki-laki yang solat di rumah itu laki-laki solehah. Kalau ada anak ibu solat di rumah, suami ibu sholat di rumah, itu solehah namanya. Balik dari sini singgah ke warung, tolong berikan telekung mukena, sampul pakai kertas kado, kasihkan ke suami ibu, oleh-oleh dari Ustadz Somad. Nama saya Abdus Somad, mudah mengingatnya, ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini orangnya. Selamatkan negeri ini dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk belakang padang itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan dari atas langit barakat, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, mereka melawan kami, akhaznahum, kami cabut barokah, bima kanu yaksibun, dicabut Allah Ta'ala barokah. Na'udzubillah, na'udzubillah, habis barokah. Dulu orang-orang cari nafkah tak lama, bangun pagi, pergi ke sawah, tanam padi, balik, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, selesai. Orang sekarang pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, sholat tinggal, dunia tak dapat, akhirat melarat.
Jangan sampai ini terjadi pada kita. Datuk nenek moyang kita dulu tinggal di tepi laut, pergi ke laut, memancing, menjaring, dapat ikan, jual. Anak bisa sekolah, berhasil, sholat tak tinggal, hidup tentram, adab, ayam, husnul khatimah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Sekarang orang begitu sulit, di dunia merana, akhirat neraka jahanam sudah menganga. Dunia tak dapat, akhirat tak sempurna. Maka jangan sampai kita dua-dua tak dapat. Andai tak dapat salah satu, biarlah dunia tak dapat, tapi akhirat jangan sampai tak melekat, tak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan yang singkat sebentar sejenak ini, dari azan ke solat. Lahir azan, mati solat. Lahir diazankan telinga kanan, mati disolatkan. Ditulis di dinding masjid, antara azan dan iqamat 15 menit. 15 menit itulah kita hidup. Azan, iqamat 15 menit, kecuali maghrib langsung solat. Iya kalau kita yang zuhur 15 menit. Kalau yang maghrib begitu qomat langsung solat, tak sempat apa-apa lagi. Apa yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bapak yang masih sempat solat berjamaah, dalam acara ini ramai, Pak Camat ada, Pak Ketua Lam ada, Pak Kua ada, orang tua ada, anak muda ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Selamatkan keluarga, selamatkan Islam di belakang padang, selamatkan solat berjamaah. InsyaAllah Allah berjanji, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya aman, Allah memberikan ampunan. Masalah orang baik tak baik, ini bukan cerita baru Pak Ustadz. Di tempat kami banyak orang yang tak baik. Di mana orang baik semua? Di Makkah pun banyak orang tak baik. Buktinya mana? Banyak orang pergi umrah dompetnya hilang, pergi haji dompetnya hilang. Dipesankan keluarga dari kampung. Dulu belum ada embarkasi Batam. Dulu semua jamaah haji Riau itu ke Medan, Polonia Medan. Dipesanlah dari Batam, dari Pekanbaru. Hati-hati ya, di Medan tuh banyak pencopet. Orang Batak mencopet kata dia. Sampai di Medan megang dompet aja lah, takut kena copet. Sampai di Medan, di Polonia tak ada dompet hilang. Begitu sampai di Makkah, dianggapnya orang Makkah tuh baik, tak pegang lagi, hilang dompet. Di mana dompet? Hilang. Siapa yang ngambil? Di Makkah nih banyak juga Batak ternyata. Di Makkah itu tidak semuanya baik. Saya bolak-balik bawa jamaah haji umrah. Jangan kalian sangka sini baik. Jangan menyimpan duit di tempat satu saja. Serak duit. Bapak bawa duit berapa? 2.000 rial. 500 di sini, 500 di sini, 500 di sini, 500 di sini. Kalau hilang di sini masih ada 1.500. Gitu caranya. Iyalah Pak Ustadz. Sampai di Makkah lapor, hilang duit saya Pak. Siapa ngambil? Udah saya bagi. Terus lupa saya baginya kemana aja. Salah sendirilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun tempat yang namanya baik dan buruk tetap ada. Di Makkah cuma satu yang baik, Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan. Banyak musuh-musuh Allah. Jadi kalau di tempat kita banyak orang baik, banyak orang tak baik, itu sunnatullah biasa. Ini adalah perjuangan hidup. Tadi saya mulai ceramah jam 2, sekarang pas jam 3, 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ya kalau lebih daripada itu tumpah. Bapak Ibu yang mau tambahan bisa buka www.youtube.com. Tulis nama saya situ, Ustadz Abdul Somad. Kalau mau ceramah kurban, Somad Kurban.
Ceramah tentang Syiah, somat Syiah. Ceramah tentang Erdogan, somat Erdogan. Ceramah tentang macam-macam. Tambahkan saja di ujungnya, dapat download gratis. Adik-adik kalau sudah dapat gratis, share ke kawan. Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Line, bagi ke kawan-kawan. Bisa di-download Pak Ustadz, download gratis, 5 menit dapat. Kata Ustadz gratis 5 menit dapat. Saya udah download setengah jam kok tak dapat. Paket tak ada, tak bermodal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 60 menit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Jangan lupa like, comment, and subscribe.